Ada tangan siapa? I am live. Hai guys. Ya, ini siapa? Ada Cima. Cima wants to say hello. Tuh, Cima mau say hello. Tuh, lupa opening dulu. Lupa opening sini. Opening dulu. Hai guys. Hai guys. Lupa mau opening dulu ya. Hai guys. Hai, kita tunggu Saradix sampai ramai dulu ya. Hai semuanya. Kenapa sih? Emang kalau minum air putih pakai es batu enak tahu es batu. Kok kalau nggak pakai es batu nggak bisa nggak enak minum air putih. Oke, malam ini Nyai live bakalan bareng sahabat Nyai. Dia itu adalah alasan kenapa Nyai ketemu sama si sosok yang namanya Mary ini. Dan Mary itu adalah salah satu hantu yang ada di dalam buku Winyet. Siapa yang sudah kebagian dan siapa yang belum, jangan bersedih. Karena akan ada lagi batch kedua segera ya guys. Pasti akan dapat, tenang. Kita sambil nunggu Odi. Kayaknya dia udah masuk sih. Sebentar ya. Kayaknya cepet banget soalnya. Woi Elsa. Hi Mimi. How are you my lovely doctor? When is the vaccine gonna come out? Hai, Odi kalau udah masuk boleh ini nggak, boleh apa namanya, boleh komen nggak? Karena aku nyarinya susah. Kok suaranya Pak kedengeran katanya Andre? Nggak kedengeran. Emang suaraku nggak kedengeran guys? Ada kok. Gimana sih? Nah ini dia, ada Odi. Oh ya, kita langsung aja ya. Kita panggilkan, kita tampilkan. Sambil menunggu Bapak Odi. Wih. Hai. Hola. How are you? Good. Ada yang baru ngeluncurin buku kayaknya. Ya. Iya. Akhirnya kita berapa tahun yang lalu sih rencana aku tanya sama Odi, ingat nggak? Udah lama banget kan? Udah lama banget ya. 4 tahunan kali ya. Tuh 4 tahun guys, gila. Iya. Jadi guys, ini aku ulang ya. Jadi ini adalah Odi sahabatku. Ada satu karakter di dalam buku ini bernama Mary. Nah, Mary itu aku kenalnya dari Odi. Gimana ya? Bener kan? Yap. Aku kenalnya dari Odi. Iya bener. Gitu. Nah makanya aku sekarang mau ngajak Odi live supaya Odi bisa cerita sendiri. Gimana sih akhirnya kok aku kenalan sama Mary gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian udah dapat bukunya, akan ada tulisan Odi sedikit di awal cerita Mary. Odi bisa cerita nggak awalnya? Kalau masih ingat. Oke. Waktu dulu sih cerita itu
sekitar kayak 4 tahunan lalu ya, ulang tahunnya Ya. si Damien kan. Di situ aku mulai curhat tuh ke Sarah. Gue tuh kok kayaknya ada something yang ngikut gitu ya. Ikut. Terus sebenarnya sih dimulai dari gara-gara berapa tahun tuh udah lama sih, lama banget. Gue tuh sering kadang-kadang ya terbangun dengan ada luka cakar lah di punggung gitu, bentuknya aneh dan kadang-kadang luka itu panjang sepanjang punggung gini kayak kuku patah terus digorek ke punggung gitu ya. Terus pokoknya itu terjadi kayak nggak regular sih, kayak every couple months gitu, atau memang pada saat, nah ini kebetulannya pada saat aku lagi misalnya dekat sama cewek gitu ya, nah itu tuh kejadian gitu, mulai ada cakaran itu. So di party itu aku cerita ke Sarah, and Sarah coba lihat, Sarah coba mantau apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Lalu aku jadi ingat ceritanya gitu ya, oh kalau gitu memang sebenarnya mungkin ada something yang ikut atau nempel. So jadi ingat tuh dulu ngapain aja ya, gue pernah bandel apaan aja ya sampai ditempel sama spirit gitu ya. Jadi kayaknya dulu tuh pas zaman masih kuliah di US, itu iseng sama teman-teman itu tuh main Ouija board gitu, di apartemen aku dulu. Terus sekitar ada 12 spirit lah malam itu datang dan macam-macam cerita mereka gitu ya. Ada yang meninggal bunuh diri, ada yang meninggal overdose, ada yang dibunuh, bahkan ada satu spirit yang katanya dibunuh sama orang kampungnya dia gitu di Amerika. Kenapa kita tanya? Oh karena dia witch gitu. Lalu ada satu spirit yang memang nggak mau ninggalin sesi Ouija boardnya itu. Mungkin itu dia, I don't know. Jadi aku ceritain itu ke Sarah, sampai ya akhirnya Sarah lihat ya dan cerita, kok kayaknya klop ya, apalagi dengan inisial nama roh tersebut gitu. Itu jeda waktu berapa tahun ya? Dari waktu main Ouija itu sampai mulai gangguan itu berapa tahun sih? Udah lama banget, dari seingat aku tuh tahun 1996 pada saat kuliah itu di sana. Itu tuh ada teman-teman beberapa dari Indonesia datang gitu, teman-teman band zaman dulu, kalau pada tahu mungkin ada band Getah namanya, pada main ke sana, terus kita main. Nah sejak itu sih ada mulai, mungkin belum kerasa ya, mungkin mulai terasa itu pada saat aku nikah di tahun 99. And then mulai itu ada gangguan-gangguan tersebut gitu. Kadang-kadang masih kecil ya, rasanya kayak mungkin gue tidur terus garuk-garuk kayak gitu. Tapi kok tempatnya makin aneh gitu. Sampai suatu hari ada di tulang sini nih, cakarannya bentuknya tulisannya M. M itu memanjang kayak Metallica gitu, mungkin tahu kali anak metal kali ya gitu. Terus ya, gitu. Iya. Jadi ini Mary adalah satu-satunya sosok bule guys di buku ini. Terus kemarin tuh ada pertanyaan menarik. Jadi kayak kalau misalnya dia nempel terus misalnya udah dibersihkan, bisa diantar nggak sih? Kan tuh tergantung prosesnya. Cuman kalau kita balikin ke sana sendiri, dia nggak akan bisa nyebrang sendiri guys. Jadi harus nempel orang, kan nggak mungkin nempelin Odi lagi terus Odi nganterin ke Amerika, mahal tiketnya. Terus udah gitu kan COVID juga, nggak bisa kemana-mana. Jadi emang ada batasannya untuk mereka jalan-jalan sendiri gitu. Aku nggak sabar sih untuk Odi baca juga, karena kan Odi juga belum pegang ya bukunya. Belum. Sold out kan katanya? Gimana dong? 1.500 udah sold out. Wow. In 1 hour 14 minutes katanya. Jadi jam 7:30 tuh udah pada gitu kehabisan katanya. Sian. Cuman jangan khawatir buat teman-teman yang belum kedapetan, pasti akan kedapetan. Tapi pantengin terus Instagramnya Diary Misteri Sarah, Sarah Wijayanto, sama satu lagi ada Alex Media. Jadi ditungguin di situ, akan diinfo segera. Terus apa lagi ya? Odi setelah cerita sama aku itu, aku inget kok, aku izin Odi boleh nggak sih aku masukin cerita Mary ini ke dalam buku. Itu udah lama banget ya? Itu agak lama juga ya prosesnya ya. Aku nunggu Sarah kapan nih nulis bukunya, kapan ceritanya, karena kan abis itu
kita udah ngobrol panjang lebar tentang Mary gitu ya. Dan memang menurut aku sih in spiritnya sebenarnya kayaknya nggak jahat ya, Sar ya. Dan Ya, enggak malah jahat. ceritanya agak sedih gitu. Jadi mungkin cerita dia memang harus diceritakan gini. Mungkin itu bisa sedikit ngasih dia ketenangan kali ya. I don't know. Iya, bener. Dan aku juga kalau misalnya kalian itu udah 4 tahun sih sebenarnya proses total semuanya, karena aku berapa kali ngomong, oh dia kok mau jadi nih bukunya, terus nggak jadi lagi. Iya. Aduh, sorry. Jadi sebenarnya aku tuh nunggu ada beberapa cerita yang untuk dilengkapi tuh nunggunya sampai 3 tahun. Oke. Jadi ada beberapa cerita yang memang baru ketemu di Diary Misteri Sarah. Ada juga satu sosok namanya Marni, itu aku baru melengkapi seluruh ceritanya itu baru. Jadi bayangkan dari tahun 2014 sampai 2020. Jadi Wow. ada bagian cerita yang miss, yang baru aja, oh gitu full ceritanya. Terus dia yang beda deh dari wajahnya juga. Terus ya udah, jadi makanya aku terakhir ini aku mantap, oke, kita keluarin si Wingit gitu. Jadi perjalanannya panjang banget. Gimana rasanya akhirnya bukunya jadi dan sudah dirilis? Seneng banget sih, tapi masih agak deg-degan karena kan belum dipegang nih sama teman-teman. Jadi aku terus terang nggak sabar banget untuk kalian pada baca. Oke. Dan ini lumayan tebal, guys. Ada berapa cerita di situ, Sarah? Ada 7 cerita. Ada ilustrasinya Wisnu juga di dalam. Jangan ntar spoiler. Keren. Nggak sabar pengen baca. Iya, tenang. Nanti Odi juga pasti akan ntar dikirim ya, Ip. Ini Pak Dimian nguping di belakang. Ada Pak Dimian. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, setelah ngobrol-ngobrol sama aku, ngebahas tentang Mary, ceritanya udah tahu, dia pernah muncul lagi nggak sih, Di? Actually pernah. Jadi dia ngilang lama tuh ya, ada setahun gitu. Terus muncul tuh. Dan kali ini yang dicakar itu bukan aku ya, tapi si pasangan saat itu gitu. Oke. Dan Ini itu 2 tahun lalu ya? Setahun lalu ya? lama, sekitar 2-3 tahun lalu dah. Okay. Dia kali ini aneh dia ya. Dia nyerang pasangan tersebut gitu, pasangan aku saat itu. Yeah. Dan itu aku agak pissed off sih, agak marah gitu ya. Like ya ngapain gitu, kenapa nyerang orang gitu ya. Yeah. Sih, cuman aku tuh udah lama banget kan ya, dari baru taunya dia itu kan nama dan sosoknya itu kan dari Sarah kita udah lama ya, 6 tahun lalu kayak 2014 kali ya baru akhirnya cerita gitu. Cuman dari situ tuh aku tuh berusaha ngajak dia ngomong, coba kayak meditasi atau hening gitu, ajak dia ketemu. Dia itu aku ngerasa dia tuh takut gitu untuk muncul. Gitu. Dia agak takut untuk muncul, nggak berani approach ya, mungkin takut diusir atau aku nggak tahu gimana gitu. Cuman ya aku marah gitu, jangan gangguin gitu, jangan iseng, karena aku bisa gitu ngusir dia, tapi selama ini kita bisa coexisting, lu nggak gangguin, nggak terlalu gimana sih, biasa aja gitu. Cuman ya itu ada feeling kasiannya itu sih, Sar. Iya sih, itu juga salah satu hal kenapa aku memutuskan masukin ceritanya Mary ke dalam buku, karena apa yang Mary alami, aku dulu hampir mirip, tapi nggak kayak Mary. Mary sih lebih gila gitu. Cuman I was into drugs juga. Aku dulu pernah make, Mary juga. Tapi aku lebih beruntung dari dia gitu aja. Jadi aku pengen ada emotional connection di situ. Jadi aku pengen ada di dalam buku gitu. Gimana? Jadi menurut if you were Mary ya, kalau kamu Mary ngebaca cerita ini gimana? Dia akan terharu, dia akan senang ceritanya diceritain, atau what do you think? Kalau menurut aku akan senang, karena sewaktu pada saat dulu cerita itu selesai kan udah lama banget nih, seperti ada ada komunikasi kalau penyesalan itu nggak akan bisa bantu apa-apa kalau udah nasi menjadi bubur gitu, seperti itu kira-kira. Karena dia ngerasa bahwa sebenarnya ada momen dimana
dia bisa mengubah hidupnya. Tapi dia tidak ambil. Itu. Oke. Itu yang mungkin untuk dia, kalau misalnya banyak yang baca, mungkin banyak orang yang akan bisa belajar dari apa yang dia alamin. Jangan sampai amit-amit mengalami hal yang sama gitu sih. Lebih ke situ sih. Kalau aku balik misalnya someday nih udah nggak pandemi lagi, terus aku terbang balik lagi ke US, ke San Francisco ya, dia kira-kira akan lepas nggak atau tinggal di sana nggak, Sar? Atau tetap ngikut aja? Bisa jadi, tapi mungkin kita lihat aja. Kalau sekarang, kalau aku rasain secara energi juga udah lain. Aku udah lebih ngerasa dia lebih calm, lebih tenang. Terus wajahnya tuh nggak seperti yang pertama kali aku ketemu dia tuh, lain banget. Oke. Jadi proses pada saat ketemu pertama, aku mulai menulis, itu udah berbeda tuh. Nah sekarang udah lebih lain lagi. Jadi kalau dulu kan serem ya, aku terus terang jujur aku takut gitu, kaget karena kan kurus banget. Terus kayak mungkin dia ngasih lihat waktu terakhir keadaannya dia gitu. Cuman terakhir tuh kayak sekarang aja nih kita ngobrol, aku ngerasain presence-nya dia tuh ada lain deh. Ada kayak ada di kulitnya tuh kayak ada warna. Oke. Gitu, nggak kayak dulu gitu. Jadi mudah-mudahan ya siapa tahu nanti dengan keluarin buku ini banyak yang doain dia, terus dia menemukan ketenangan, terus bisa move on, kan kita nggak tahu. Iya. Oke. Tapi kalau orang yang Sarah lihat itu adalah penampilan dulu ya, waktu Sarah bilang dia serem, itu penampilan. Ya, sorry. Halo? Ya, udah nyambung belum? Iya, sorry. Oke. Nggak, tadi aku nanya, yang Sarah lihat penampilan dia. Ya, Odi, sorry, keputus. Iya, Ulang, terakhir gimana? Yang Sarah lihat, yang waktu kamu bilang bahwa dia tuh penampilannya serem, itu adalah penampilan dia terakhir sebelum dia mati, seperti itu bentuknya. Iya, jadi udah dalam keadaan kurus banget, dia kan bisa jangki, terus udah yang sakit juga, udah tinggal tulang gitu. Oke. Dan ilustrasi yang digambar Wisnu, dia udah sempat lihat belum sih? Belum, kan surprise. Oh, belum ya? Oke, I'll send it to you after this. Okay. Jadi nanti akan ngelihat itu bajunya tuh atasannya, kan aku nggak pernah cerita ke Wisnu kan, itu yang aku lihat. Maksudnya gambar, dia memberikan gambar itu bajunya seperti itu. Oke. Gitu. Kasihan sih. Cuma nanti mungkin kalau misalnya ada waktu aku ketemu Odi sama Wisnu, aku pengen deh bisa menggambarkan Mary yang sekarang. Oke. So sekarang ini dia masih sama aku nih. Tapi nggak seperti dulu ya. Jadi kadang-kadang deket, tapi deketnya juga nggak kayak dulu. Dulu kan sempat ada omongan, kamu jangan ganggu teman aku lagi, kan gitu. Iya. Jadi dia harusnya udah tau lah kalau misalnya memang mau deket-deket, ya ada barriernya gitu. Karena kan sudah diizinkan juga, it's okay gitu. Karena sambil menunggu prosesnya dia, gitu. Oke. Tapi wujud dia tuh memang bisa berubah ya, walaupun dia meninggal, bentuk terakhir seperti apa, sekarang bisa ada perbaikan nih wujudnya dia. Lihat, itu yang terjadi juga sama Suti, sama Bis, sama siapa lagi ya? Ada beberapa sosok yang tadinya pas di awal tuh kayak ngeliatnya, kok serem banget gitu. Terus habis itu dia ngasih lihat bentuk yang sebelumnya gitu, yang nggak mengerikan gitu. Itu sering banget terjadi sih, mungkin juga karena energi baik yang mereka rasakan juga, kayaknya sih gitu sih. Jadi ngaruh gitu. Gitu. Yay. Oke. Ya udah. Odi, thank you so much. Ini si Dupa and congratulations ya. Thank you so much. Ini si Dupa tiba-tiba dia makan sendiri. Soalnya dari kemarin tuh dia lagi susah banget kan makannya, terus tiba-tiba dia makan sendiri. Tadi sih dia ngasih tau anaknya makan. I'm like, what? Oke. Salam untuk Demian sama Wisnu ya. Iya, thank you so much ya Odi. Teman-teman juga.
Eh, Congrats. thank you teman-teman, thank you juga. Bye Odi. Thank you Saradix. Bye. Tuh, Saradix, cerita sedikit tentang Mary yang ada di dalam buku. Aku nggak sabar sih untuk kalian bisa mendapatkan buku ini karena apa ya? Aku bikinnya tuh lama banget gitu dan sampai akhirnya bisa kepegang ini tuh seneng banget, happy banget. Apalagi kalau bukunya sudah sampai di kalian. Ya. Oke, sekarang aku mau jawab beberapa pertanyaan deh dari kalian. PO batch 2 tetap ada pouch-nya, nggak ada ya? Kan di situ udah ditulis 1.500 pembeli pertama yang akan mendapatkan pouch. Jadi nggak ada pouch. Tapi akan ada kejutan lain. Oke, kita lihat lagi pertanyaan yang menarik. Nyai kapan dikirim, nggak sabar. Sabar ya, tenang. Terus kita tahu juga Apa? bukan kita yang ngirim. Iya ya, yang ngirim tuh bukan kita, itu dari beli buku fiksi. Jadi pengiriman bukan kita yang ngurusin guys, dari penerbit. Banyak tanggung jawab. Iya, tanggung jawab penerbit. Ya, Pak Demiannya belum mandi. Belum kebagian bukunya, tenang aja. Jangan takut. Karena bukunya nanti akan ada batch 2. Soon. Segera. Om Hao juga ikut terlibat dalam buku ini, Mami. Sebenarnya sih nggak terlalu ini, cuman ada satu di Gramedia nggak bukunya. Ada dong, tapi ditunggu ya nanti. Jadi ini PO dulu, habis itu akan ada di Gramedia. Kenapa termotivasi untuk bikin buku cerita mereka? Karena emang dari dulu pengen nulis sendiri. Kan di awal dulu sama Risa Saraswati. Terus kayak pengen nulis, cuman emang dasarnya bukan penulis ya. Jadi kayak mood-mutan banget gitu. Jadi lama gitu. Dan memang kayaknya menunggu karakter-karakter yang pas untuk dimasukkan ke dalam buku Wingit ini. Gitu. Ya nggak tahu kenapa aku sebenarnya nggak ngerencanain. Jadi tuh kayak datang dengan sendirinya. Maksudnya ya langsung aja gitu. Oh yaudah deh, ini kayaknya tuh kok melekat di hati. Jadi aku pengen lebih dalam mengupas ceritanya, terus aku masukin dalam buku gitu. Baca aja nanti. Cepet banget tadi mana? Bakal jadi film nggak sih Kak? Enggak. Aku nggak ada rencana dan kayaknya, bukan kayaknya. Wingit tidak akan ada filmnya. Wingit itu artinya angker atau keramat. Itu bahasa Jawa. Apa judulnya Wingit? Kata itu gitu. Wingit kayaknya tuh kayak angker gitu. Cuman sebenarnya bukan angker yang mengerikan. Jadi tuh aku juga bukan, di buku ini sama sekali nggak ada yang nakutin, nggak ada yang apa ya, mau bikin mereka mengerikan gitu. Tapi lebih ke mencoba melihat sesuatu itu, melihat hantu-hantu ini dari sisi yang lain gitu. Makan dia. Ini bukunya nih. Tuh. Ini juga yang aku ngefans banget sama Mas Untung Saryanto. Jadi aku menghubungi beliau untuk minta bikinin fontnya khusus buat aku. Tuh. Juga sayang kamu. Cerita mereka baik yang sedih ya Kak. Iya sih. Maksudnya ya
sedih, apa ya? Aku terus terang belajar banyak juga dari sosok-sosok yang ada di sini gitu. Aku diajarin lagi untuk jangan mudah untuk menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Jadi kita nggak pernah tahu misalnya ada sesuatu yang terjadi dalam satu keluarga. Kita harus bisa melihat jadi si A gimana, jadi si B gimana gitu. Mungkin salah yang ini belum tentu salah buat yang ini gitu. Jadi thank you, semoga sukses terus. Kunti, Tante Kun yang ngomong si adek, ya betul. Namanya Gadis, Tante Gadis. Tante Gadis ada juga. Apalagi rencana buat nyari temennya Dupa, enggak, aku udah cukup satu aja. Ini aja pusing, nggak pusing, maksudnya kayak mikirin nanti kalau udah tua gimana gitu. Aduh. Masih ada di rumah, masih. Ada cerita tentang adik tercinta? Nggak ada. Karena adik kan sudah ke Cahaya, aku juga kayaknya kok nggak sopan ya untuk ngutak-ngatik lagi gitu. Jadi ya udah, biarin aja. Jadi kita sekarang giliran mendengarkan cerita dari Tante Kun. Apa nih? Iya, jaga kesehatan. Iya, amin. Dupa sebentar lagi ulang tahun. Betul. Dupa mau 2 tahun ya, Dup ya? Dupa, Mama pinter kan, Di? Mau 2. Mau 2. Sini, say hello. Sini, say hello. Bisa nggak ngomong? Ntar dia ngomong bubar semua. Oh. Sini. Sebentar. Say hello. You want to say hello? You want to say hi, everybody. Hi. My name is Dupa. Hai. Tuh. Hai. Jangan lupa ya beli bukunya Ibu yang judulnya Wingit. Tuh. Hi everyone. Hi everyone. Buat yang kehabisan jangan lupa pantengin terus IG-nya Ibu karena akan ada batch kedua. Sana, go. Sana makan lagi. Lucu ya, lupa. Gemoy sekali. Ya udah, gitu aja deh. Thank you so much, Saradik. Tadi senang banget tadi Audi juga mau ngobrol sebentar sama aku bercerita tentang Mary. Jadi tenang aja yang belum kebagian buku, akan ada lagi batch kedua, tapi tetap pantengin Instagram saya.